Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Syukur dari kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Syukur oleh beliau dikatakan bahwa ridho merupakan satu tahapan dalam syukur. Artinya mustahil ada syukur tanpa ridho, karena syukur itu separuh daripada iman dan separuhnya lagi adalah bersabar. Syukur itu adalah perintah di Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat diantaranya yang membicarakan tentang syukur. Antara lain kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Allah mengabadikan washkurullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kalian menyembah. Itu sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak ayat-ayat yang lain. Kata Ibnu Qayyim, disebutkan juga syukur ini berdasarkan kepada 5 sendi. Yang pertama, orang yang bersyukur adalah tunduk kepada yang disyukuri, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengakui nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memujinya karena nikmat itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sendi yang kelima, tidak menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur lebih luas lagi katakan bahwa di sini syukur bisa dengan hati, yaitu dengan menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisan artinya dia melakukan dengan pengakuan, menunjukkan pengakuan. Dan syukur dengan anggota tubuh kata beliau adalah di sini menunjukkan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut disebutkan dalam kitab ini, menurut pengarang Manajirus Sairin ada 3 derajat syukur. Yang pertama adalah mensyukuri hal-hal yang disukai. Ini bisa dirasakan bukan oleh kaum muslimin saja. Jadi ketika menerima suatu anugerah, menerima sebuah kesenangan-kesenangan dan sebagainya, itu semua pasti akan merasakan syukur. Yang kedua, syukur karena mendapatkan sesuatu yang dibenci. Ini mungkin tidak semua orang akan memaknai nikmat ini, karena syukur yang sesuatu yang dibenci, umpamanya sekarang kena musibah virus corona. Nah, bagi orang yang memiliki makna syukur yang sesungguhnya, dengan musibah ini akan menjadi sebuah kenikmatan, ya. Kenikmat apa artinya? Ada hikmah di balik itu untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semungkin Allah memberikan sesuatu ujian kalau tanpa makna dan hakikat di balik itu. Nah, ini syukur sesuatu yang dibenci, ya, pada hakikatnya, tapi pada hakikatnya mempelajari pada mengukur keimanan kita. Yang ketiga, hamba tidak mempersaksikan kecuali pemberi nikmat, ya. Artinya persaksian bahwa pemberi nikmat itu ada semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Nah, orang-orang yang ada dalam derajat ini disebutkan dibagi 3 macam, ya. Yaitu orang yang memiliki kesaksian ubudiyah dengan beribadah pengabdian, dia mengabdikan kepada Allah. Kemudian orang yang memiliki kesaksian cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu, bentuk mahabbahnya tentu mengikuti perintahnya. Dan yang ketiga, orang yang memiliki kesaksian pengesaan, mengilahkan tiada Tuhan kepada Allah sebagai dia pemberi rezeki, dia sebagai yang menghidupkan dan mematikan tentunya. Jadi mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur yang pendek ini tentu mudah dikatakan dan kita sudah paham, tetapi memaknainya tidak semua orang bisa memaknai syukur itu sendiri.
Nah, mudah-mudahan kita mampu memaknai syukur dan kita mampu menerapkan dalam kehidupan kita dan menjadi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.